Nah, kelihatan kan seperti sarang lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SN Tamiang bersama saya Jack Yu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang testimoni yang sering kita lakukan untuk membedakan mana madu asli dan mana madu palsu. Dan di sini saya sudah ada contohnya. Dan di sini saya dua-duanya madu asli. Yang ini madu asli. Sudah saya konsumsi, tinggal sedikit. Dan yang ini pun adalah madu asli. Dan kenapa ada kecap di sini? Padahal kita akan membahas madu. Di sini saya tidak akan promosi soal kecap, tapi di sini ada sangkut pautnya antara madu dengan kecap. Penasaran? Tonton video ini hingga selesai dan jangan di skip, karena nanti Anda akan gagal paham jika Anda men-skip video ini. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, di video ini saya tidak akan banyak melakukan testimoni, hanya satu saja akan saya lakukan testimoni, dan yang lainnya akan saya jelaskan saja. Di antaranya, katanya jika kita menggunakan tisu atau kertas, apabila madu itu kita teteskan ke atas tisu atau kertas, dan apabila madu itu tidak menembus tisu ataupun menyebar ke tisu, madu itu dikatakan asli. Dan apabila dia menyebar ataupun tembus di dalam tisu ataupun dalam kertas, maka dikatakan madu itu palsu. Kemudian testimoni menggunakan media air yang menggunakan gelas, apabila kita masukkan madu ke dalam gelas, ke dalam air maksud saya, dan apabila madu itu langsung turun ke dasar air dan tidak larut, maka dikatakan madu itu asli. Dan apabila kita tuangkan madu ke dalam air dan apabila madu itu terlarut di dalam air, maka dikatakan madu itu palsu. Kemudian lagi testimoni menggunakan pentolan korek api kayu. Apabila pentolan itu kita celupkan ke dalam madu dan apabila kita hidupkan, apabila hidup maka madu itu asli, dan apabila pentolan korek itu tidak hidup maka dikatakan madu itu palsu. Kemudian ada lagi diletakkan di kulit, apabila lama menguap maka dikatakan madu itu asli, dan apabila cepat menguap maka dikatakan madu itu palsu. Sebenarnya masih banyak lagi testimoni seperti itu secara visual ataupun secara kasat mata, tetapi testimoni itu mungkin bisa berhasil apabila kadar air di dalam madu itu sedikit, dan bisa jadi gagal apabila kadar air di dalam madu itu banyak. Sedangkan untuk wilayah kita Indonesia dengan curah hujan tinggi, dengan kelembaban udara yang tinggi, dan daerah kita adalah daerah tropis, madu asli itu tetap memiliki kadar air, dan kadar air yang bagus untuk madu adalah sekitar 23% ke bawah. Bisa Anda searching di Google dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi itu testimoni seperti itu tidak bisa menentukan bahwasanya madu ini asli ataupun madu itu palsu. Dan yang menarik dari saya, ada satu testimoni apabila yang dikatakan oleh kebanyakan orang, apabila madu dimasukkan ke dalam lemari es, ke dalam freezer ataupun terserah, apabila madu itu membeku atau mengkristal, maka bisa dikatakan madu itu palsu. Dan apabila dia tidak membeku ataupun mengkristal, maka dikatakan madu itu asli. Itu pun sebetulnya tidak benar, karena madu asli dengan kualitas kadar air yang tinggi, dia tetap akan membeku
pembekuannya itu adalah dari air itu sendiri yang berada di dalam madu. Contohnya, ini adalah madu asli, tetapi dia ini mengkristal. Bentar, saya buka, akan saya perlihatkan. Saya tuang. Nah, bisa Anda lihat, ini adalah kristal. Nah, ini adalah mengkristal ya. Tapi ini adalah madu lebah, maksud saya madu asli, karena saya sendiri yang menemukan sarangnya berada di pohon rambutan, dan yang ini pun berada di dalam plafon rumah, tapi bagian luar yaitu bagian gimbal. Ini adalah madu asli. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya, waktu memanennya. Tapi bukan saya yang memanen. Nah, membeku dia, mengkristal. Ya, ini madu asli. Kenapa bisa mengkristal? Ya itu tadi, karena dia memiliki kandungan banyak air dan lihat cair. Apakah aman dikonsumsi? Aman, tetapi khasiat yang di dalam berkurang. Karena apa? Kandungan airnya banyak. Nah, jika sedikit kandungan airnya, insya Allah kualitas khasiatnya bagus. Semakin sedikit kandungan kadar air, semakin bagus pula kualitas madunya. Jadi testimoni ditaruh di dalam freezer, saya katakan itu gagal. Itu tidak bisa menentukan mana madu asli, mana madu palsu. Dan dari warnanya saja pun berbeda. Yang ini berwarna kuning dan yang ini berwarna seperti gula merah, coklat kehitaman. Apakah itu menandakan madu palsu atau madu asli? Enggak. Setiap madu memiliki warna berbeda-beda. Itu tergantung dari jenis madu, maksud saya jenis lebah dan jenis bunga yang dihisap oleh lebah pekerja, serta rasa pun bisa membedakan dari jenis lebah serta jenis bunga yang dihisap oleh lebah pekerja. Jadi Anda jangan langsung mendiagnosis bahwasanya oh madu ini palsu, oh madu ini asli. Coba Anda bayangkan para pemburu hutan, dia pergi ke hutan, maksudnya pemburu lebah hutan, dia pergi ke hutan, keliling dia di hutan. Setelah dia mendapatkan, biasanya letaknya tinggi, berada di pohon. Nah, kalau letaknya pendek sih lumayan, dia bakalan manjat, bawa ember, bawa tali untuk mengiris madu. Setelah itu diturunkan, diperas, dan dibawa ke warga. Dan begitu warga melihat warnanya tidak sesuai seperti madu biasanya, begitu kita tuang kok cair, langsung dah warga tuh ngomong, wah madu palsu ini. Jangan begitu Pak, Bu, Kak, Adik. Sakit rasanya bagi para pemburu lebah hutan jika langsung dikatakan seperti itu. Karena apa? Itu bisa cair dari seperti saya bilang tadi, karena mengandung banyak air. Dari warna, karena jenis bunga yang dihisap jenisnya beda, makanya warnanya beda. Saya pernah menemukan warna seperti ini, warna seperti ini, bahkan warnanya kehijau-hijauan, kuning kehijau-hijauan. Itu dari bunga-bunga tertentu, dan saya kurang paham bunga apa yang bisa membuat seperti itu, saya kurang paham. Jadi saya tidak akan jelaskan. Jadi Pak, Ibu, Kakak, Adik, tolong jangan langsung mendiagnosis tanpa memeriksanya terlebih dahulu.
karena biasanya madu yang dijual dari sang pemburu lebah hutan insya Allah 100% madu murni dari lebah. Cuma itu tadi, terkadang kadar airnya itu tergantung, bisa sedikit bisa banyak. Memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya terdapat pula madu palsu, tapi biasanya dari para pemburu lebah hutan itu biasanya dia jarang menjual madu palsu. Karena apa? Karena dia tidak mau mengecewakan para konsumennya. Dan satu lagi testimoni yang akan saya uji coba adalah ini yang dikatakan oleh sebagian orang untuk menentukan bahwasanya madu itu asli. Saya sudah punya wadahnya, ada 2. Yang ini yang bening saya untuk lakukan untuk testimoni madu, dan yang putih mangkok miso untuk menentukan untuk mentestimoni kecap. Nah, katanya apabila madu itu dituangkan ke dalam wadah, nah seperti ini, dan dimasukkan sedikit air, apabila dia membentuk heksagonal, tahu nggak heksagonal? Heksagonal adalah segi 6, kalau pentagon adalah segi 5, seperti di gedung Amerika. Kalau oktagon biasanya sering digunakan di UFC. Loh, maaf, akhirnya lupa saya ambil dulu. Nah, ini adalah madu yang saya tuangkan tadi, dan akan saya tuangkan air secukupnya. Nah, setelah itu akan kita goyang. Nah, kelihatan kan seperti sarang lebah. Oke, kita goyang lagi. Oke, kelihatan itu heksagonnya ataupun segi 6 ya. Goyang lagi. Nah, katanya apabila membentuk seperti ini madu itu dikatakan asli. Tetapi ternyata kecap juga membentuk seperti ini. Nggak percaya? Akan saya uji coba. Udah cukup ya, kelihatan ya. Tuh, membentuk seperti sarang lebah tuh. Nah. Oke, sekarang akan saya coba testimoni kecapnya. Oke, kita siapkan wadahnya, dan ini kecapnya kita tuang. Nah, sekarang kita tuangkan air secukupnya juga. Oke, dan kita goyang. Nggak nampak ya sementara. Nah, terbentuk juga kan heksagon itu. Nah, kita goyang lagi seperti sarang lebah juga. Sama seperti madu tadi, kecap ini pun membentuk heksagon atau segi 6 seperti sarang lebah. Nah, tuh ini kecap, bukan madu. Tuh, mirip banget sama madu bentuknya tuh.
Oke, saya pindah kamera dulu ya. Nah, dari testimoni tadi antara madu dengan kecap memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki bentuk heksagon. Apabila dicampur dengan air dan digoyang akan sama-sama membentuk heksagon. Apakah ini madu, ini kecap? Apakah kecap ini madu? Jadi tidak, ini madu dan ini kecap. Dan berarti testimoni seperti itu yang banyak dikatakan orang itu adalah testimoni yang mendekati dengan keaslian ataupun bahwasanya madu itu asli, belum tentu juga. Saya katakan belum tentu benar. Karena apa? Kecap pun membentuk heksagon. Nah, jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan madu asli, bagaimana caranya? Jika dari perorangan, ya pastikan orang tersebut adalah pemburu lebah hutan ataupun peternak lebah madu. Insya Allah madunya 100% murni keasliannya, tanpa campuran. Oke, dan apabila dari produsen besar, ya pastikan kualitasnya terjamin dan sudah memenuhi standar SNI. Insya Allah itu madunya 100% halal dan murni. Jadi jika Anda ingin mengetahui madu asli dengan madu palsu, ya jalan satu-satunya untuk saat ini dengan cara Anda bawa madu asli dan madu palsu, dan Anda testimoni di laboratorium. Untuk saat ini mungkin hanya hasil lab yang bisa menentukan mana madu asli dan mana madu palsu. Dan testimoni sebelumnya seperti saya jelaskan tadi itu adalah belum benar ataupun tidak bisa untuk menentukan. Saya tegaskan ya. Jadi jika Anda ingin madu asli, ya beli dari orang yang sudah terjamin. Jika hati Anda merasa ragu, ya nggak usah Anda beli madu itu, timbang nanti ujung-ujungnya menyesal. Mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Apabila kata-kata ataupun keterangan saya ada yang salah ataupun ada yang kurang, silahkan Anda isi di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai dengan video ini, silakan berikan like dan silakan share video ini supaya orang lain mengetahui bahwasanya cara testimoni madu hanya bisa untuk saat ini dilakukan di laboratorium ataupun dengan ada sih alat itu, tapi namanya saya lupa alatnya. Itu hanya untuk melihat kadar air di dalam madu, bukan untuk menentukan mana asli dan mana palsunya. Share video ini supaya orang lain mengetahui dan tidak mendiagnosis madu asli dibilang palsu, atau bahkan madu palsu malah dibilang asli. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.